Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Bu Al harap hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Anak-anak, kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah muatan matematika mengenai pengukuran panjang. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai alat ukur baku yang biasa digunakan untuk melakukan pengukuran panjang dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, penggaris atau mistar, serta meteran yang ada beberapa macam jenisnya, seperti meteran kain, meteran roll kecil, serta meteran roll besar. Nah, pada kesempatan ini, kita akan belajar untuk melakukan pengukuran panjang dengan alat ukur penggaris. Simak penjelasan Bu Alikta mengenai cara melakukan pengukuran panjang dengan penggaris berikut ini. Anak-anak, perhatikan gambar yang tertera di layar. Pada gambar yang tertera di layar, ada sebuah pensil dan sebuah penggaris. Kita akan melakukan pengukuran panjang untuk mengetahui seberapa panjang pensil tersebut. Nah, ketika kita ingin melakukan pengukuran panjang suatu benda, kita tempatkan ujung benda tersebut sejajar dengan garis 0, angka 0 yang tertera pada penggaris. Kemudian kita lihat ujung benda tersebut. Nah, ujung benda tersebut menandakan hasil pengukuran dengan satuannya yaitu sentimeter. Ini seperti yang Bu Al sudah jelaskan sebelumnya ya, cara mengukur panjang benda dengan penggaris. Pertama, tempelkan penggaris atau mistar pada benda yang akan diukur panjangnya. Titik 0 pada penggaris harus tepat dengan ujung awal dari panjang benda yang diukur. Kemudian, nilai ukur benda ditunjukkan oleh garis pada skala penggaris atau mistar yang bertepatan dengan ujung akhir panjang benda. Anak-anak, silakan anak-anak lihat gambar yang tertera di layar. Pada gambar yang tertera di layar, ujung benda ini tepat ya di angka 0. Kemudian ujung satunya lagi menandakan hasil pengukuran. Nah, ujung yang satunya lagi ini menunjuk angka 6. Sehingga kita bisa menentukan panjang dari pensil ini adalah 6 cm. Anak-anak bisa melakukan pengukuran di rumah untuk mengukur pensil anak-anak sendiri menggunakan penggaris yang anak-anak miliki di rumah ya, sebagai latihan kita untuk bisa menentukan panjang benda dengan tepat menggunakan penggaris. Nah, anak-anak lihat pada gambar berikutnya, ini ada gambar sendok berwarna pink ya anak-anak. Nah, ujung sendok kita tempelkan ya, sejajar dengan angka 0. Kemudian ujung satunya lagi menunjukkan hasil pengukurannya. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa panjang benda tersebut adalah 5 cm atau disingkat cm. Ketika anak-anak menuliskan hasil pengukuran, jangan lupa ya untuk mencantumkan satuannya yaitu sentimeter. Baik, Ibu harap sampai sini anak-anak bisa memahami ya cara untuk melakukan pengukuran dengan penggaris. Nah, pada contoh ketiga, anak-anak bisa lihat ada gambar permen lollipop. Nah, ujung dari permen ini menunjuk ke angka 0. Kemudian, ujung satunya lagi menunjukkan panjang benda yang dimaksud. Di sini kita bisa simpulkan bahwa panjang dari lollipop ini adalah 9 cm.
Mudah bukan anak-anak untuk melakukan pengukuran dengan penggaris? Baik. Nah, selanjutnya kita akan mengukur panjang suatu benda. Akan tetapi, panjang benda ini ternyata ujungnya itu tidak diletakkan di angka 0, anak-anak. Nah, jika demikian apa yang bisa kita lakukan ya anak-anak? Yang pertama, kita bisa menganggap bahwa angka 4 di sini nih anak-anak yang ada di ujung benda ini itu adalah angka 0. Kemudian kita urutkan 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau kita bisa melakukan pengurangan untuk mengukur panjang benda ini. Caranya bagaimana? Caranya kita kurangkan saja anak-anak. Di sini tertera angka 13, kemudian di ujung satunya ada angka 4. Nah, kita kurangkan ya anak-anak. 13 dikurangi 4. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 9, sehingga bisa kita simpulkan bahwa panjang dari benda ini adalah 9 cm. Nah, untuk membandingkan apakah pengukuran ini sudah tepat atau belum, anak-anak bisa mencobanya ya di rumah dengan melakukan pengukuran panjang pensil anak-anak sendiri. Nah, yang satu, anak-anak coba ukur ketika menempelkannya di angka 0, kemudian melihat hasil pengukurannya di ujung akhir dari benda tersebut. Nah, selanjutnya untuk percobaan kedua, anak-anak bisa mencobanya ya dengan meletakkan pensil tersebut di angka sembarang. Contoh angka 4 ya. Kemudian anak-anak lihat ke ujung pensil yang satunya. Nah, itu tentu saja menunjukkan hasil yang berbeda dengan hasil pengukuran pertama karena yang pengukuran kedua ini tidak bermula dari angka 0 tapi angka 4. Nah, silakan anak-anak hitung apakah panjangnya jadi sama atau malah berubah ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, jika anak-anak di rumah juga memiliki meteran kayu seperti yang ada di gambar, anak-anak juga bisa melakukan pengukuran panjang benda yang lebih dari 1 meter atau lebih dari 30 cm. Misalkan penggarisnya anak-anak panjangnya 30 cm. Anak-anak bisa meletakkan titik 0 di ujung meteran, tepat pada ujung awal meja yang akan diukur. Kemudian bacalah angka akhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung meja lainnya. Angka tersebut menunjukkan panjang meja yang diukur. Itu cara menggunakan meteran ya anak-anak. Prinsipnya sama dengan ketika anak-anak mengukur menggunakan penggaris. Nah, selanjutnya supaya kita lebih memahami materi kali ini mengenai pengukuran panjang benda menggunakan alat ukur, silakan anak-anak kerjakan buku kegiatan siswa halaman 10 dan 11. Selanjutnya, jika anak-anak sudah mengerjakan dua halaman tersebut, anak-anak ibu minta untuk membuat garis dengan panjang ada 2 cm, 5 cm, 8 cm, dan 12 cm. Nah, silakan coba melakukan menggambar ya anak-anak, menggambar garis. Jadi, prinsipnya sama seperti ketika anak-anak menentukan panjang benda. Jadi, anak-anak tempatkan dari angka 0 sampai angka 2. Nah, terus dibuat garisnya. Seperti itu ya anak-anak. Oke, nah jika anak-anak sudah memahami materi kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat mengerjakan tugas dari Bu Alikta dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.